Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, para orang tua, para anak, para dewan guru yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, semoga keberkahan Allah dan keridhaan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam tema yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua, bagaimana cara membimbing anak dan juga merajuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tema yang akan kita sampaikan pada kali ini ialah tentang maqam seorang orang tua di bawah Allah. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ingin bercerita sedikit. Yang kisah ini adalah yang saya alami sendiri dan berawal dari pertemuan kami dengan orang tua, yaitu ibu saya sendiri, atau yang kami sebut dengan ummi, dan inilah keluar dari lisan beliau. Suatu hari saya duduk dengan beliau, kemudian beliau mengatakan kepada saya, ternyata benarlah ayat Allah yang mengatakan bahwa anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya sebagai anak bertanya, bagaimana Umi bisa mengatakan seperti itu? Keluar ayat seperti itu, keluar perkataan seperti itu. Beliau mengatakan, iya benar. Karena setelah Umi merasakan sudah tua, umur sudah lanjut, badan sudah tidak mampu, penyakit mulai menggerogoti tubuh, makan tak lagi banyak, rizki tak lagi indah, tidur tidak lagi nikmat, begitu lemah fisik, jiwa dan raga ini. Disitulah orang tua membutuhkan pertolongan sang anak. Maka betullah sebuah ayat yang mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tempatkan maqam orang tua langsung di bawah Allah. Sebagaimana yang kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sebaik-baik amal adalah sholat pada waktunya, dan yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saya pun semenjak disampaikan hal itu oleh beliau, sungguh sangat dalam perkataan beliau, sehingga bagi seorang anak menjadi catatan penting bahwa orang tua kita memanggil dan perlu kepada kita. Karena beliau sudah tidak lagi memiliki daya dan upaya kekuatan. Walaupun harta bertumpuk di rumah, tabungan bank begitu besar dan begitu banyak, tapi itu semua tidak artinya, karena rizki perlahan tapi pasti Allah sudah angkat. Disinilah peran seorang anak. Maka saya memanggil kepada seluruh anak, bagi yang masih memiliki orang tua yang sudah tua renta, apalagi yang sekarang ini terbujur di atas tempat tidur karena sakit, telepon, datangi, pijiti, dan berikan yang terbaik kepada mereka. Karena apa? Karena pahalanya sungguh sangat besar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika orang tua kita sudah tua renta, tidak lagi kuat, tidak lagi energi, pertama Allah wanti-wanti, fala taqul lahumā uff, jangan pernah mengatakan ah. Mengatakan ah saja tidak boleh dalam Islam, subhanallah, kepada orang tua. Ajaran mana yang lebih hebat daripada ajaran ini? Kemudian yang kedua adalah wala tanharhuma, jangan berlaku kasar. Kadang kemauan orang tua beda dengan kita, ikutilah kemauan orang tua. Dan jangan kita menunjukkan kalau kita kuat di hadapan orang tua yang sudah tua, lemah, tidak berdaya. Jangan berlaku kasar, baik ucapan maupun perilaku. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Karena orang tua itu semakin hari semakin sensitif, semakin hari semakin lemah, dan
berbicaralah kepada mereka dengan qaulan karima, dengan pembicaraan yang halus lembut dan tidak menyakitkan. Subhanallah, luar biasa ajaran Islam menjaga orang tua, menjaga keharmonisan rumah tangga. Bagaimana sang anak diwajibkan untuk berbakti. Karena memang kalau tidak ada ayat berbakti, tidak ada kewajiban berbakti, mungkin anak sudah membuang orang tuanya ke tempat panti asuhan. Karena sayang orang tua kepada anak murni adanya. Ayah cinta kepada anaknya, seorang ibu cinta kepada anaknya, tidak akan bisa habis cinta itu sampai kapanpun. Tapi kecintaan anak kepada orang tua itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Perlu ada pemupukan yang disebut dengan bakti. Andaikan Islam tidak memperhatikan bab ini, mungkin orang tua Islam sudah tidak ada lagi yang peduli dengan mereka. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa benarlah ayat Allah menempatkan orang tua setelah Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.